biru lebih banyak daripada candle merah. Waduh, banyak cucuk kanan, cucuk kiri. Masih belum dapat juga. Ganti garis. Oh iya, lain cat. Wah bener nih, marker strukturnya ke atas. Nah, kayak gitu. Jangan biasakan pakai tren dulu, pakai tren nanti. Ya, oke, market struktur berarti harga akan dominan ke atas. Nah, berarti nanti di satu saat di atas bakal ada supply. Oke, supply terjadi, harga reject turun ke bawah. Nah, oke, kita buat sell limit di sini, kemudian kena stop loss. Kita minus 5 pips. Pertanyaannya adalah, Om, apakah area yang sebelumnya tadi masih bisa kita gunakan atau tidak? Masih bisa kita gunakan, tapi kalau untuk mencari sell gitu ya, usahakan kita zoom area shadow yang ini. Nah, ini kan tadi di M30 dan H1 dia garis shadow top. Nah, waktu kita kecilkan ke M15, ternyata dia berbentuk seperti ini. Oke, lah clear. Kita ambil body. Nah, sambil menunggu harga ini nanti tertrigger, saya coba pakai garis yang panjang di sini ya. Dan ini stop loss kita di atas. Ya. Stop loss tetap 5 pips, berarti karena dia membuat supply area yang sama zonanya dengan yang sebelumnya. Dan ini belum ada harga yang kembali lagi untuk mengambil order ini. So, kita masih bisa pakai. Kecuali kalau zonanya itu sudah benar-benar diambil, udah kayak seperti mana ya contohnya? Nanti deh. Ini aja kita terusin dulu. Oke, udah ada supply, terbentuk supply baru dari sini dan ini sudah nggak kita pakai. Yang ini udah fail. Yang sebelumnya sudah fail. Nah, turun sambil menunggu area sampai ke sini karena kita tahu market strukturnya up, kemudian ini ada candle besar, kita sambil cari demand. Ini low sebelumnya. Right, kita dapat demand. Nah, pertanyaan muncul, kenapa Om nggak ngambil supply di sini? Ini kan supply juga. Nah, masalahnya adalah ini adalah area konsolidasi. Jadi, dan juga bukan di posisi low terakhir. Kalau di posisi low terakhir, kemungkinan kita untuk harga itu kuat supply demand-nya lebih baik daripada yang di middle area tengah-tengah kayak gini. Lebih beresiko. Nah, kita tandai. Alright, sambil menandai dan sambil menunggu. Nah, sebutan price action itu adalah ini kita punya supply, kemudian dia membentuk demand di bawah. Nah, harga yang bergerak dari area ini menuju ke atas, ini baru yang disebut price action. Ya. Nah, ini yang disebut dengan price action. Harga dari sini ke atas, cara baliknya gimana? Kalau dia baliknya keras, maksudnya keras itu retestnya itu kencang, kemudian candlenya begini, beresiko tertembus. Tapi kalau dia pelan, mencari liquidity. Nah, yang udah kita pahami tadi. Mencari liquidity dia di sini. Nah, kemungkinan rejectnya akan besar. So, kita masih pasang order lagi. Kali ini order kita sempurna. Oke, nah sekarang TP-nya di mana? Nggak usah muluk-muluk, cari demand yang terdekat. Di sini, Om. Nah, kena lagi stop loss. Berarti kita sudah minus berapa?
5, 5, 2. Berarti 10 pips. Oke, ini contohnya pas banget. Alright, 10 pips. Nah, kalau sudah kayak gini, gagal. Jangan paksa market dan jangan mengejar market. Aduh, klik lagi. Oke, ini yang tadi. Nah, oke, sudah kayak gini, psikologi udah bingung dan udah mulai panas biasanya. Waduh, stop loss lagi. Padahal kalau kita ingat hanya 5 pips. Berarti kalau 2, 10 pips. Oke, nggak masalah. Tapi merahnya itu memang bikin pusing dikit ya kan, biasa. Oke, nah harga jalan lagi. Kita udah bikin demand zone baru di bawah. Kita udah pasang order buy di sini. Walah, nggak ke trigger, men. Waduh, ini kok nggak kena. Nah, gitu kan. Udah, biarin. Sabar lagi, kita sedang diuji dengan GBP USD. Berarti. Nah, kalau udah nggak valid dan lain sebagainya, biarkan harganya, biarkan break dulu. Biarkan break dulu. Karena nanti kalau dia sudah ke break, hukumnya adalah yang sudah ke break akan menjadi area baru. Nih ya, saya gambarkan. Gini, ini supply di, aduh, apa gambarnya? Udah jam 11 ya. Sedikit ya, sedikit lagi. Nih, nah ini supply ketembus, bikin demand, kemudian gini, kemudian dia ke atas. Nah, area ini biarin lagi, udah kesentuh lagi sekali lagi, dia naik lagi kan, biarin tertembus. Udah biarin tertembus, kalau udah 1, 2, 3, kita gagal di trade yang itu, biarin ketembus, nanti dia akan kembali balik. Nah, ini Om namanya swap zone. Nah, itu ada patternnya. Ini namanya swap zone. So, yang sebelumnya adalah area demand, nanti dia di sini akan menjadi supply area. Jadi supply become demand, demand become supply. Oke. Nah, kita kembali ke studi kasus kita tadi. Alright. Nah, alah. Oke. Wah, buy limit nggak kena. Nah, biarkan dia masuk sekali lagi. Oke, dia udah pernah ketembus nih. Nah, habis itu dia masuk lagi nih. Walah, aku nggak mau dimainin lagi. Aku nggak bakal sell di sini. Aku akan siap-siap buy. Karena supply area akan berubah menjadi demand. Nah, saya gambarin. Ini sebelumnya dia adalah supply area. Set. Oke. Dia ke break. Ini akan berubah menjadi demand. Nah, supaya kita pastikan, kita pakai trik Om. Kalau saya pribadi, triknya adalah gini. Untuk mendapatkan perubahan dari supply ke demand dan demand ke supply, itulah gunanya sell stop dan buy stop. Nah, ini rahasia lagi nih. Aku rubah dulu gambarnya. Nah, ini trik pribadi saya Om ya. Ini saya juga, guru saya ngajarin waktu itu. Jadi saya cuman agak karena nakal ya kan, udah dendam dulu. So, biarin ini reject ya. Oke, sekarang dia reject. Oke. Artinya kita akan tahu kalau ini adalah supply, nanti dia bakal menjadi demand dan tertembus. Oke. Price action berlaku, tapi kita belum belajar compression, tapi nggak apa-apa. Saya kasih tahu dulu sedikit. Ini adalah compression kecil. Ini compression kecil, alright. Nah, ini compression kecil. Supply ini saya zoom Om ya, biar kelihatan apa sih maksudnya compression. Kita belum ini dulu. Ini kan bisa bilang flag juga kalau orang-orang yang itu flag, tapi kita bahas price-nya dulu. Nah, ini ada supply demand kecil. Ada supply diambil, ada demand diambil, ada supply diambil, ada demand diambil. Artinya di zona ini supply dan demand-nya sudah kosong. Maka
nggak ada alasan untuk harga ini tertahan. Apalagi sebelumnya sudah berapa? 3 sampai 2 kali ketes supply-nya. So, kalau kan kita pasti ragu dong, nggak mungkin kita juga buy di sini. Nah, tapi kalau yang bentuknya spekulan, dia sudah dapat buy di sini. Tapi rata-rata karena kita sudah panik, udah pernah udah pernah loss, dan juga kita sudah lupa ternyata ini dominan bullish. Nah, biasanya di sini karena psikologi udah bikin kita kacau. Satu-satunya cara Om buat yang namanya buy stop di sini. Nah, pasang buy stop di sini. Kemudian psikologisnya adalah kalau kita sudah pernah loss, berarti target berikutnya adalah balik modal. Itu dulu, oke? Dan balik modalnya usahakan jangan dikit-dikit. Maksud saya jangan dikit-dikit itu gini. Kita loss 5 pips, kita loss lagi 5 pips. Artinya kita sudah loss dalam trading kali ini 10 pips. Nah, kita usahakan bagaimana caranya dalam satu trade kita sebisa mungkin dapat zona area yang bisa menutupi kekalahan kita sebelumnya. Minimum 50%, ya. Nah, pasang buy stop di sini. Kenapa? Karena kalau nanti supply zone di atas ini akan berubah menjadi demand zone, dia akan di break. Tapi kalau dia gagal, dia pasti candle-nya nggak bakal break. Kenapa? Karena supply-nya sudah dicoba di awal dan sudah kosong. Dia bakal cari demand di bawah. Nah, berarti di sini dia bakal cari demand di bawah. Kemudian skenario harga berikutnya, harga kalau dia nggak break ke atas, pasti, bahasa pasti lagi, biasanya market akan seperti ini, kemudian akan retest. Demand ini akan berubah menjadi supply, itu hukumnya. Nah, berarti buy stop kita tidak akan tertrigger. Nah, tapi pada kasus yang ini, udah, aku kalau ini supply berubah jadi demand, aku pasang buy stop. Jadi waktu harga ini jalan, buy stop kita pasang di atasnya, di atas sell kita sebelumnya, buy di tempat orang. Jadi order kita itu di tempat sell, di tempat SL-nya orang gitu loh Om. Nanti saya ajarin ya ke depannya. Ini basic dulu. Nah, oke. Order buy stop kita udah keambil. Kita pasang stop loss, tapi TP-nya kita belum tahu. Karena pada saat ini kan belum ada supply baru. Kan gitu. Sebenarnya bisa kita zoom ke belakang, tapi kita pura-pura sama-sama nggak tahu yang ada di kelas ini sekarang. Oke, buy stop ke trigger. Nah, tetap dengan resiko yang sama, 5 pips. Kita kemarin loss 100 pips. Teorinya sebisa mungkin kita BEP, kita cari 10 pips ke atas. Untuk minimum 10 pips ke atas. Oh, 1:2. Risk to reward ratio. Tapi kita pasang waktu buy stop di sini keambil, kita kan belum pasang TP. Nah, dapat bullish engulfing. Oke, ini namanya konfirmasi. Oh, ini harganya bullish close di atas supply area. Berarti, nah ini baru bahasanya. Oke, probability kalau supply ini akan menjadi demand ke depannya sudah terlihat karena sudah benar-benar break. Ya, buy stop kita jalan, break sampai di sini langsung close manual profit Om. Kenapa? Karena kita harus balik modal seperti yang saya jelaskan tadi. Spread, ya, kita balik modal. Alhamdulillah, kita berarti sudah zero loss. Biarkan harga berjalan. Nah, ini tetap menjadi buy limit 1, kemudian di sini kemudian ada area baru, tapi kita lihat. Nah, di sini adalah tempat kita yang namanya panen raya. Di sini ada rally, base rally. Base yang sudah terlewati akan menjadi demand, ya, pasang buy stop. Tapi kalau
kalau ini kan kasus yang posisinya 5 pips, iyo masa iya 5 pips, iyo agak direnggangin lah, ya kan? Berarti agak dilebarin posisinya nggak masalah. Kalau kita 10 pips, kalau kita 0,1 kan cuman $1 kecil om, cuman $1, $2 gitu tuh. Berarti agak kita lebarin lah untuk supaya kena tertrigger. Apalagi kalau kita akunnya bukan ECN, ini nggak bakal kena kan? Ya sudah kita lebarin. Kita ambil segini pun ini masih make sense. Ya. Nah. Ini. Oke. Right. Set. Di sini baru panen raya. Kalaupun ini ketembus berarti belum panen. Kalau ini dapat sama, stop loss kita adalah kali ini 10 pip lebih luas dari sebelumnya. Kalaupun kita takut, kita lebarkan lagi area karena di sini ada demand. Demandnya close di sini di bawah. Oke, nggak apa-apa. Stop loss kita 20 pips kali ini. Ya kan? Tapi mudah-mudahan harga reject. Nah, oh saya nggak bisa bang 20 pips, saya tetap 5 pips. Ya sudah, stop loss di sini. Nggak masalah. Nah, di luar area ini. Oke, right. Buy stop ke trigger. Nah, ini waktu harga ini berjalan, TP maksimum kita. Nah, waktu di sini karena kita udah fresh, udah nggak ada hutang, barulah kita pakai time frame besar untuk kita lihat mana supply area sebelumnya. Harus ada supply area sebelumnya. Kalau nggak ada, jangan. Karena price action hanya bisa membaca dari history. Supply area, supply area, supply area. Cari supply area terdekat di time frame besar. Kemudian tandai. Untuk TP maksimum kita ambil di body. Kita kecilkan ke H1. Right. Nah, ini. Oke. TP di supply. Entry di sini. Right. Nah, udah. Di sini baru kita panen. Berapa? Tinggal dihitung. Boom. Nah, 50 pips, Om. Oke, lebih kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi sebelum closing? Supply demand. Cek 1 2 3, Om. Aman, Om. Aman ya sementara. Jadi di saat ini kita sama-sama backtest, walaupun backtest tapi kita benar-benar pure mencoba hanya menggunakan supply dan demand, ternyata kita loss 10 pips ya. Kemudian kalaupun tadi yang ketiga kita loss lagi nggak masalah 15 pips, tapi kita setelah mengambil time frame besar kemudian mencari supply, kita dapat TP di 50 pips. So nih saya kasih contoh Om, saya ada jurnal kemarin. Saya ada jurnal saya trade, karena untuk contoh materi saya bilang coba deh saya bikin jurnal. Saya ada trading yang pure pakai SND, yang saya nggak pakai, maksudnya saya nggak pakai setup lain. Saya coba pejamkan mata dan saya coba pakai akun, saya bikin split akun baru lagi, akun kecil. Saya sebentar ya, jurnal ini saya punya contoh. Nah, ini Om. Ini kemarin saya pakai SND pure. Saya gedein ya. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan di layar? Kelihatan, Om. Nah, saya tahu di sini ada brilliant zone, di sini ada significant support resistance, di sini ada juga institution candle. Tapi saya coba nggak pakai itu semua. Nah, cuman saya hanya memastikan kalau di supply dan area ini berada di dalam brilliant zone. Nanti kita belajar brilliant zone. Cuman saya hanya fokus di SND. Nah, ini kasusnya seperti ini. Jadi pertama saya langsung loss di depan. 34 pips, agak besar. 34 pips. Kemudian, saya cari TP di demand zone sebelumnya.
Saya ambil base ini sebagai demand terdekat karena saya mau ambil TP minimum. Tapi ternyata saya loss. Ya udah. Nah, sama dengan pertanyaan Om yang tadi, saya baru sadar ternyata pada saat ini, nah price action kan yang saya bilang, pada saat supply and demand itu satu periode sudah selesai di satu range ini, nah dia muncul candle bullish banyak. Wah, ini price action ini. Apa yang saya lihat waktu itu? Yang saya lihat kebanyakan bullish. Ya udahlah, saya nggak mau coba sell. Meskipun ini bagus ini supply di sini. Saya lihat price actionnya bullish, saya cari buy di demand karena ini banyak bullish. Saya pasang lagi buy order aktif di sini. Di sini dia nggak ke trigger, nggak kena. Walaupun saya akunnya pakai XIG ini kecil tapi nggak ke trigger, dia tertriggernya di sini. Nah ini Om, stop lossnya sama, saya pakai 34 pips. Akhirnya saya TP agak lama di sini, agak lama. TP akhirnya 102 pips. Nah di sini udah sehat saya tarik garis. Nah nanti kita belajar SNR ya. Saya tarik garis. Nah di sini saya dapat momentum lagi. Saya dapat fresh. Ini nggak ada yang fresh saya lihat. Ini demand udah nggak fresh, udah nggak fresh, udah nggak fresh. Saya nggak mau ambil resiko di sini. Jadi saya nggak tandai. Saya ambil di sini. Ini kan doji kecil. Kemudian tadi udah saya jelaskan fresh SN ini bisa di zoom nggak ya? Coba saya zoom. Saya zoom. Nah gini. Nah ini kelihatan yo, fresh yo. Ini bagus. Makanya saya ambilnya di sini. Nih area ini. Kelihatan ya Om ya? Nah ini bagus ini Om. Nah, makanya saya ambil buy limit di atas ini. No, di atas ini ke trigger sama 34 pips dengan yang sebelumnya. Nah, Bang kok bisa ambil TP di sini? Nah, ini saya di belakangnya nggak masuk ke gambar ada supply zone di masa lalu. Selalu lihat di kiri dan pastikan dalam brilliant zone bigger time frame. Jadi di time frame besar saya dapat ada supply bagus yang dia berada di brilliant zone, di mana tempat order-order itu terkumpul. Jadi akhirnya di sini saya profit 102 ditambah 117. Menembus low sebelumnya, clear breakout, sell position di supply zone setelah clear breakout terkena SL 34 yang pertama. Yang kedua, break high market struktur sebelumnya, so bisa cari buy setelah demand terbentuk dalam brilliant zone terbaru. Jadi ada zona terbaru di sini, kemudian saya sudah sadar kalau ini sedang bullish. Akhirnya saya TP 102 yang pertama. Nah yang ketiga ini wish panen raya. Sama kayak kasus kita tadi. Pertama kita, nah di sini kita SL, ya kan 2 kali. Kemudian ini terbreak. Habis itu kita sadar bahwa oh ini adalah area yang banyak bullishnya. Berarti langsung kita ambil TP di sini dan panen raya. Biasanya di step ketiga dan keempat. Paling buruk, maka saya bilang tadi. Dalam 7 trade kita hanya menggunakan basic. Terburuk itu 3-4 itu stop loss Om. Tapi yang ketiga ini yang penting disiplin. Passionnya disiplin. Maksudnya jangan coba full margin kayak Abang Brilian di YouTube. Jangan dulu. Kalau mau recovery jangan kayak gitu dulu. Nah, insya Allah pasti sell stop loss yang sudah terkena itu akan tertutupi. Seperti kasus kita yang ini. Dia akan panen raya di 3 step berikutnya. Kalau ini saya clearkan. Kalau saya clearkan, kemudian tadi kita pakai zoom out. Tadi kan kita nggak pakai zoom out, pure satu time frame. Ini kalau udah kita tarik, besok kita SNR belajar. Ini kalau kita tarik trend, ternyata kita sadar bahwa ini adalah struktur up. Kemudian market strukturnya high low, high low, higher high, higher low, higher low, higher high. Tidak pernah berubah. Nah, di sini benar-benar posisi yang sangat baik. Nah, ini adalah posisi signifikan support resistance, kemudian dia ada rally, base ini menjadi tempat demand area yang kuat, di sini bisa re-entry lagi. Nah, begitu. 1 kali tertembus masih bisa. Kalau udah ketiga, kedua, nah udah kacau. Oke? Bagaimana teman-teman? Semua kira-kira? Mantap. Tanya? Sok, ayo tanya, ayo, sok. Ada yang mau nanya lagi nggak? Karakter market Om ya, sudah bisa dipahami untuk karakter market? Dapat ya? Market karakter.
Dapat poinnya? Yang pertama, market karakter. Om, halo? Cek. Intinya high low aja. Ya, betul. Market karakter itu intinya mah wis high. Saya recap ya sebelum kita closing karena teman-teman besok ada yang kerja dan lain sebagainya. Oh iya ya, kita diskusi di grup aja dah nanti. Maunya hari apa aja ini Om? Atau di grup aja nanti ya, di grup Telegram ya, diskusi ya. Iya, Maunya hari apa aja dan jam berapa ya. Ini saya recap dulu. Jadi malam ini kita sudah menyamakan persepsi tentang limit order, kemudian bagaimana cara menggunakan buy stop, sell stop, dan buy limit dan sell limit. Untuk sahabat-sahabat yang masih sulit dalam buy stop dan sell stop, kok nggak bisa di brokernya, tanya broker masing-masing ya. Saya tidak merekomendasikan broker apapun, tapi kalau yang mau lihat yang saya pakai ya yang ini aja untuk yang kecil-kecil. Kalau untuk yang besar, saya ada di Dominion Market, ada beda lagi. Tapi ini dulu, market karakter intinya high, low, higher low. Intinya seperti itu, yang pertama. Yang kedua, lihat dominan candle yang ada di mata kita. Apa yang kita lihat? Jangan terganggu oleh sinyal grup sana, sinyal grup sini. Kita belajar standar dulu. Kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di kepala kita. Oke? Oke, banyak candle bullish berarti ini. Entah, aku cari aja di demand nih. Nah, gitu. Wah, banyak candle bearish. Aku cari aja nih supply. Demand tertembus jadi supply. Supply pertama ketembus, ada supply lagi di atas. Udah, aku coba. Yang penting jangan geser stop loss, jangan biasakan tahan floating minus. Kemudian mengenal zona supply dan demand, fresh dan unfresh. Yang fresh ada dua macam tadi ya. Yang bagus adalah ada candle kecil di belakang, kemudian ditutup oleh candle yang besar, yang sering disebut Marubozu candle atau disebut dengan engulfing candle. Tapi nggak semua Marubozu candle adalah engulfing candle. Nanti saya jelasin ya. Intinya sebelumnya ada candle ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Kalau ada gajah besar nutupin batu kecil, berarti itu adalah supply dan demand yang fresh, yang bagus. Oke, kemungkinan retest 1, 2, sampai 3 kali. Kalau itu tertembus, maka dia akan berubah hukumnya. Supply become demand or demand become supply. Oke, kemudian ada juga SND yang sudah diambil ordernya. Selalu perhatikan shadow-shadow kecil. Kalau sudah ordernya diambil, kemungkinan untuk harga tersebut tertembus lebih mudah. Kenapa? Karena kambingnya udah pernah diambil gitu, udah diborong, tinggal satu tok, ya wis, yang satu kan jual murah aja, kata yang punya kambing. Udah lama yang satu ini saya yang penting dapat duit, rugi nggak apa-apa, toh kambing yang lain sudah terjual. Nah, itu analogi nyatanya. Oke. Kemudian SND direction. Sudah dengan cara yang tadi kita lihat dominan candle yang ada dan market struktur, mengenal base konsolidasi area SND. Nah, kalau SND berada di konsolidasi area harus dikombinasikan dengan yang namanya support dan resistance. Pilih kalau ada konsolidasi area seperti ini, usahakan sell selalu berada di supply zone, ya. Kemudian buy berada di demand zone. Jangan main-main di tengah. Terus mohon maaf, bukan menyalahkan mentor yang lain, jangan biasakan, udahlah nggak apa-apalah saya buy di sini, stop loss di sini juga saya kuat, orang saldo saya besar. Nanti pada saat dia naik ke atas, psikologinya akan sama. Baru dikit, baru 20 pips, tunggulah ke atas. Udah 50 pips, tunggulah. Iya, waktu begitu akhirnya jebret. Gitu. Sudah kepalangan, SL-nya besar. So, mulai berlatih untuk SL kecil-kecil aja. Tadi